Yoho, selamat datang di channel Diopenime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, ketika manga One Piece sedang libur, memang kita rasanya kehilangan suatu kesenangan yang biasanya tiap minggu kita rasakan. Dan apalagi, kabarnya pada minggu depan anime One Piece pun tidak akan menayangkan episode terbarunya karena wabah COVID-19 ini. Jadi, kami mengajak nakama semuanya untuk berdoa. Semoga wabah COVID-19 ini segera selesai. Arc Wano Kuni rasanya pada chapter-chapter ke depan akan sangat mulai panas. Api-api kecil pertempuran mulai dinyalakan. Pemain-pemain utama pun mulai bermunculan. Dan bukan Oda Sensei jika ia tidak menyuguhkan misteri baru pada setiap chapternya. Dan hal itulah yang membuat kita jatuh cinta dan tidak bosan untuk menunggu cerita terbaru dari One Piece ini. Dan kali ini, kita akan membuka diskusi mengenai hal yang cukup menarik, yaitu tentang apakah kekuatan dari para sisa anggota keempat Tobiropo. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Flying Six Tobiropo atau dalam translate bahasa Indonesianya adalah petinggi ke-6 penjuru. Dalam bajak laut Kaido, mereka merupakan orang-orang yang memiliki jabatan yang lumayan tinggi. Dan tentu saja, mereka diyakini memiliki kemampuan yang cukup hebat pula. Salah satu dari anggota Tobiropo yang telah diketahui adalah X-Drake dan Pegwan. Mereka berdua adalah pemakan buah setan Zoan Purba. X-Drake merupakan pemakan buah setan Ryu Ryunomi model Allosaurus. Dan Pegwan merupakan pemakan buah setan Zoan Purba Ryu Ryunomi model Spinosaurus. Dan mungkin sudah banyak nakama yang berpikiran pula bahwa sisa keempat anggota dari Tobiropo ini juga adalah pengguna buah setan Zoan, yang kemungkinan besar mereka merupakan adalah pemakan buah setan Zoan Purba juga. Dan hal ini juga mungkin memperjelas mengapa Hawkins tidak masuk ke dalam salah satu anggota elit dari pasukan Kaido ini, karena Hawkins memang bukan pengguna buah setan Zoan. Tingkatan antara buah setan. Cerita One Piece pada arc di lautan New World ini terkadang memiliki kaitan dengan cerita atau arc yang telah terjadi pada ketika Luffy dan kawan-kawan masih mengarungi lautan Grand Line. Dan dalam kedua perjalanan di lautan itu, sering sekali muncul karakter-karakter dengan kekuatan yang mirip jika dibandingkan dengan satu sama lain. Contoh konkretnya adalah jika kita bandingkan arc di Arabasta dengan Dressrosa. Pada arc Arabasta ada karakter yang bernama Miss Valentine yang merupakan pemakan buah setan Kilo Kilonomi. Dan pada saat arc Dressrosa ada karakter yang bernama Macfish yang merupakan pemakan buah setan Tontonomi. Pada Kilo Kilonomi, Miss Valentine bisa mengendalikan berat badannya dari 1 kilo sampai 1000 kilo atau 1 ton. Namun, Tontonomi milik Macfish mampu mengendalikan berat badannya dalam 1 ton, yang bahkan bisa mencapai 10.000 ton. Dari sini, jelas terlihat bahwa Tontonomi ini berada dalam tingkatan yang lebih tinggi dari Kilo Kilonomi. Dan contoh lainnya pun masih ada lagi. Contohnya adalah Buki Bukinomi milik Baby Five yang sepertinya merupakan tingkatan lebih tinggi dari buah setan Supa Supanomi milik Mr. One. Lalu, buah setan Bomu Bomunomi milik Mr. Five dan Pamu Pamunomi milik Gladius juga sangat berkaitan. Dan Suna Sunanomi milik Crocodile pun jika diperhatikan rasanya memiliki kaitan juga dengan isi Nomi milik Pika. Lalu kemiripan kemampuan Nyonya Golden Week dan Art Fruit milik Jola. Yang keduanya sama-sama merupakan kemampuan yang berkaitan dengan seni. Lalu yang terakhir, Nyonya Merry Christmas bisa bergerak bebas di dalam tanah seperti tikus tanah akibat buah setan zoanya, yaitu Mogu Mogunomi. Yang jika di arc Dressrosa, di sana ada Senorping yang memang memiliki kemampuan buah setan Sui Suinomi yang bisa membuatnya berenang dengan bebas di dalam daratan. Dengan semua contoh tersebut, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa ada kemiripan antara arc sebelum New World dan setelah masuk New World. Namun tentunya, kemampuan-kemampuan tersebut dengan level yang lebih tinggi. Dan hal ini bukan tidak mungkin juga akan terjadi di arc Wano Kuni. Referensi yang cocok untuk arc Wano Kuni. Arc Wano Kuni, arc yang musuh jahat utamanya adalah bajak laut Kaido, yang merupakan bajak laut yang sangat tergila-gila dengan kekuatan buah setan Zoan. Bahkan mereka mau bersusah payah untuk membuat buah setan buatan yaitu Smile, hanya untuk membuat pasukan yang memiliki kekuatan binatang. Dan untuk arc sebelum masuk ke New World yang musuh-musuh di dalamnya merupakan para pengguna buah setan Zoan adalah arc di Enies Lobby, yaitu para CP9.
hampir semua anggota CP9 merupakan pengguna buah setan Zoan, yaitu Rob Lucci yang merupakan pengguna buah setan Neko Nekonomi model Leopard, lalu Kaku yang merupakan pengguna buah setan Ushi Ushinomi model jerapah, kemudian Jabra yang merupakan pengguna buah setan Inu Inunomi model Wolf atau serigala. Jika dibandingkan dengan buah setan Zoan zaman now yang kebanyakan buah setan Zoan purba atau bahkan buah setan mistik atau mythical Zoan, memang buah setan yang dimiliki CP9 ini masih biasa-biasa saja. Dan selain dari buah setan tadi, anggota CP9 yang lainnya pun mencerminkan dari beberapa binatang, yaitu Blue Neo yang mencerminkan sapi, Halifa mencerminkan kambing, Fukuro mencerminkan Fukurou atau burung hantu. Lalu, pedang yang dimiliki Spandam pun merupakan pemakan buah setan, yaitu Zoan gajah. Dan yang terakhir, Kumadori mungkin mencerminkan dari binatang singa. Dari beberapa referensi yang disebutkan tadi, jika kita kaitkan dengan kekuatan Zoan yang muncul di Arc Wano Kuni ini, mungkin yang kurang lebih cocok adalah King merupakan referensi dari tingkatan lebih tinggi dari Fukurou. Lalu, Brachiosaurus milik Queen merupakan referensi dari jerapah milik Kaku. Dan gajah memocek merupakan referensi dari pedang gajah milik Spandam, yaitu Fangfrid. Lalu, Kumadori sebagai referensi dari Kanjuro yang sama-sama mampu mengendalikan rambutnya. Dan setelah melihat tentang adanya keterkaitan antara CP9 dan NES Lobby ini, mungkin kita bisa mengaitkan tentang sisa keempat anggota Tobiroppo dari sisa anggota CP9 yang masih belum menjadi referensi dari Arc Wano Kuni ini. Dari anggota CP9 yang belum kita sebutkan menjadi referensi Arc Wano Kuni adalah Leopard, serigala, sapi, kambing, dan singa. Dan sebelum kami menyebutkan spekulasi tentang sisa anggota Tobiroppo berdasarkan CP9 ini, kami hanya ingin mengingatkan bahwa kesamaan dari karakter-karakter Arc Alabasta dan Dressrosa juga bukan 100%. Oke, mari kita lanjut. Karena kedua dari anggota Tobiroppo merupakan pengguna buah setan Zoan purba, maka untuk keempat anggota lainnya pun sangat berkemungkinan besar bahwa mereka merupakan pengguna buah setan Zoan purba juga. Yaitu yang pertama, buah setan Zoan purba yang akan menjadi referensi sapi dan kambing mungkin adalah hewan purba Triceratops. Kemudian yang akan menjadikan leopard sebagai referensinya adalah hewan saber-tooth tiger. Selanjutnya yang akan menjadi Inu Inunomi model wolf sebagai referensinya adalah hewan purba direwolf. Direwolf merupakan hewan purba yang hidup sekitar 10.000 tahun yang lalu dan punah bersamaan dengan mammoth. Direwolf ini memiliki ukuran tubuh yang 2-3 kali lebih besar dari serigala biasa. Kemudian untuk karakter yang keempat ini hanyalah spekulasi, tidak ada hubungannya dengan CP9 tadi. Untuk hewan purba yang keempat ini mungkin adalah Scorpion. Dan salah satu Scorpion yang sudah musnah adalah Pulmonoscorpios. Dan kita juga mengetahui bahwa ada salah satu kapal dari anak buah Kaido yang bagian kepala kapalnya terdapat patung Scorpion atau kalajengking. Dan yang telah kita lihat, kapal dengan motif seperti itu cukup banyak. Jadi menurut kami, orang yang memiliki kemampuan kalajengking ini bukanlah orang yang sembarangan, yang mungkin jika pemiliknya adalah sekelas Tobiroppo sangatlah pantas. Jadi, itulah beberapa karakter hewan purba yang mungkin saja merupakan kekuatan dari buah setan Zoan purba dari para Tobiroppo. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp yang tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan PO, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.